Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus masjid yang Allah muliakan, hadirin jamaah yang sama-sama mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Berdoa, ya Allah, terimalah salat kami dan ibadah-ibadah yang lain, dan mudah-mudahan ibadah tersebut menjadikan asbab Allah memberikan kemudahan pada hari ini, mudah mencari rezeki, mudah mencari kehidupan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang jadi keinginan kita dan keluarga kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surah Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisir asr al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana walidayya amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya menyampaikan ilmu. Fadilah orang yang mencari ilmu, fadilah yang punya ilmu, fadilah bersama orang-orang yang berilmu. Fadilah orang yang punya ilmu, bisa saja kawan dianggap kita lebih. Fadilah orang yang bersama dengan guru, berarti guru punya ilmu. Fadilah dengan orang yang dikatakan kiai utama, benar nggak Pak ya? Orang yang bersama dengan habaib, para ulama juga apa Bapak? Besar. Ya. Konon katanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa cerita yaitu ada orang ya dimasukin surga, ada gurunya, dia Pak Guru, Pak Yai, Akhirnya tolongin aku akan masuk ke negara. Nengok tuh sang kiainya, sang gurunya, akhirnya pas singkat cerita diangkat gak jadi. Kenapa? Ya karena dulunya di dunia bersama ialah siapa? Kiai, habaib, ustadz dan sebagainya. Itu fadilahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ternyata kita manusia yang diwakili oleh adik Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Ya. Padahal malaikat sama-sama tahu Pak ya. Kan di dalam Al-Qur'an wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ngasih ilmu daripada Nabi Adam. Di sono Pak perdebatan, ya, debat, apalagi itu istilahnya itu, ya sudah terjadi di dalam sono itu. Siapa? Malaikat, Nabi Adam, iblis. Ya. Mereka sayang hebat. Iblis hebat kenapa Bapak? Diciptakan dari hebat kan Pak ya, orang diskusi, wah saya hebat dari api. Malaikat juga begitu, saya dari nur.
Nur sama api beda Pak ya? Wow, yang singkat cerita itu iblis malaikat apa suruh sujud kepada Nabi Adam. Ngolok-ngolok Adam ente dari tanah. Baik, meskipun dari tanah. Ayo kalian manusia, ini ada beberapa macam hal-hal ini. Coba siapa tahu ini namanya nama ini. Iblis gak bisa jawab, malaikat gak bisa jawab, Adam bisa jawab nama-nama tersebut. Berarti kan ada ilmu bukan Pak ya? Tuh, masya Allah. Itulah nikmatnya orang yang punya ilmu. Kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah baginda Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah gudangnya ilmu. Nabi pacar apa ya? Ali kuncinya. Wah, ini maknanya banyak ini. Namanya gudang. Kepingin masuk, kalau nggak ada kunci, bisa masuk nggak Bapak? Segala masalah itu kalau nggak ada ilmunya, kagak bisa. Ibarat orang begini Bapak, mau jahit. Pasti ada dua Pak ya, jarum dan benang. Ya Pak ya. Orang yang nggak ngelihat bisa masukin ke Bapak? Nggak bisa kan Pak ya? Kalau orang yang bisa ngelihat bisa masukin. Ibaratnya orang nggak punya ilmu, nggak ngelihat itu orang nggak punya ilmu. Gak bakalan bisa sampai kiamat juga gak bisa. Waduh, gak bisa. Namanya lubang cirik yaitu. Nah, yang ngelihat. Nah, inajset. Nah, itulah orang punya ilmu. Nah, dengar begitu ya, orang-orang kafir, orang musyrik apa namanya gak terima. Masa ada kuncinya, masa ilmu banyak. Lalu Nabi nggak pernah itu. Kita tes. Wah, para pembesarnya dikumpulin, yang jago-jago, yang ahli sihir, yang hebat-hebat pengusaha. Ayo kita coba nanya satu pertanyaan, apa jawabannya sama? Kalau di dalam kitab Al-Usfuriyah itu kalau nggak salah ada 10 gitu, tapi nggak sebutin semuanya, hanya beberapa. Apanya? Kita tanya, mana yang lebih penting, ilmu atau harta? Ilmu atau harta? Oh, datang kepada sini puk. Jadi nali, nanti jangan sombong. Bahasa maklum Pak ya, orang-orang gitu Pak kan gitu. Oh, ente dipuji oleh mertua ente. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah mertuanya Sayyidina Ali. Kenapa? Nikah dengan putrinya Fatimah. Yang sombong. Ini punya pertanyaan ini. Ente kalau sudah bisa jawab, nih saya siapkan 10 ahli. Ya. Sayyidina Ali, mana yang penting, ilmu atau harta? Ilmu. Logikanya, alasannya, dalilnya apa? Ilmu nggak perlu dijaga, harta dijaga. Betul Pak? Bapak merasa punya ilmu, pernah jaga nggak Bapak? Ya ada sih yang jaganya kita ketakwaan, ya itu otomatis. Kalau harta perlu dijaga. Kenapa kalau dijaga Pak? Colong diambil sampai hartanya itu pakai rumahnya pakai apa? Pakai apa namanya, kawat berduri, pakai satpam, pakai binatang. Tuh, kenapa? Takut diambil. Ilmu. Ya, tuh, satu. Iya. Perlu dijaga. Repot. Kalau punya ilmu nggak repot. Sedikit diterima, itu panjang itu. Yang kedua, tanya Sayyidina Ali, mana yang penting, ilmu atau harta? Ilmu. Ilmu ya dikasihkan tambah. Betul banyak. Harta diberikan tambah atau habis Bapak? Habis kan Pak ya? Iya, punya ilmu dikasih-kasihin, tambah ilmu kita diberikan oleh Allah, pokoknya tambah. Kalau harta kita infakkan, kita sedekah, berkurang.
Tuh, masya Allah, masya Allah. Yang ketiga nggak usah banyak, tiga saja. Sayyidina Ali, mana yang paling penting, ilmu ataupun harta? Yang dijawab adalah ilmu. Ilmu bikin orang tawadhu, harta bikin sombong. Betul Pak ya? Faktanya benar nggak Pak ya? Yang jalan-jalan yang duit rumahnya itu yang petang-petang siapa Pak? Itu artinya kalau punya ilmu tawadhu, nggak berani nunjukin apa namanya. Ini nih, kalau dia punya, oh ini adalah karunia, ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan ma'al janazah, siapa orang yang salat, melakukan salat berjamaah, wa jalasa fi halqati ilmi, kemudian dilanjutkan dengan taklim, seperti kayak begini nih Pak ya, habis salat taklim, wa sami'a kalamallah, orang tersebut dengar firman Allah, qala Allah taala, walaupun hanya segerat, maka apa? Aqtahu tasittata asyad, orang tersebut dikasih oleh Allah 6 hal, 6 keutamaan. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Tita bilang pagi hari ini kita Allah keberkahan. Loh, kata Pak Ustadz kok hari ini kok enggak rasanya gimana? Mungkin Allah kasih keberkahan, kemudahan, mungkin enggak hari ini, besok, atau mungkin Allah simpen dulu. Mana yang terbaik, ar-rizqu fil halal. Masya Allah Pak. Siapa orang yang senang berjamaah, dilanjutkan ikut taklim sebentar atau lama, diberikan oleh Allah rezeki yang halal. Ya Allah, siapa Pak yang nggak pengen rezeki halal itu Pak ya? Pengen. Maaf, barang orang maling aja nih, maling, pencuri, masih kepingin dapat rezeki yang halal. Saya nggak Bapak? Iya, kadang-kadang orang habis maling ya, mudah-mudahan ini saya dapat rezeki yang halal. Sampai orang maling aja begini minta rezeki yang halal itu kan. Ya, tahu, apalagi kita. Bapak di sini nggak menyebut banyak, nggak nyebut sedikit, yang penting halal. Halal dikembangkan menjadi berkah. Sering saya sampaikan, rezeki yang halal yang berkah itu bagaimana? Sedikit cukup. Pokoknya nggak ada apa, nggak ada sakit deh. Makan enak, nasi, ikan asin, anget, sambel, enak nggak Bapak? Modalnya banyak nggak Bapak? Rendang, opor, nasi anget, giginya sakit. Ya, kalau kena sedikit aja apalagi nyangkut, gak enak. Berarti itu Allah cabut berkahnya itu, keenakannya itu. 1, wayanju min adabil kubri, orang yang habis sholat ikut taklim, Allah selamatkan daripada azab kubur. Allah, siapa yang nggak kepingin Bapak? Iya, Allah selamatkan dari azab kubur. Ceritanya apa kok bisa selamat? Buktinya kalau bisa taklim, kalau setiap taklim itu kan kadang-kadang baca Fatihah Pak ya, pasti difatihkan untuk kita dan para ahli kubur itu Bapak. Itu loh, kenapanya itu Pak ya. Nah itu udah nggak panjang. Wa yu'ta kitabahu biyamini, nanti Bapak diberikan ya, ketika diserahkan catatan kita diterima dengan kanan, lambang diterima oleh Allah, nggak tangan kiri ya. Kemudian berikut wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, ini Pak disuruh ngelewatin jalan siratal mustaqim, nggak repot. Nanti di akhirat itu dijelaskan Al-Quran, yang syu'ala sodri, Pak berjalan dengan dadahnya.
Gimana Pak ya? Wa yajru fi duburi, jalan dengan pantatnya ngesot. Ada yang suruh kal arba, berjalan seperti kaki empat berarti kan begini Pak ya, ngerangkak. Ya, tapi kita nggak komen, insyaallah orang-orang yang sholat kemudian taklim cepat. Kemudian wa yakhshuru ma'an nabiyyin, nanti di bahar yang kelima berkumpul dengan para nabi-nabi. Ya Allah, nikmatnya banget bersama nabi. Berarti kita salam terakhir, wa banallahu lau baitan fil jannati mil yaqut hamra. Nanti di akhirat Pak, Allah kasih rumahnya dari yakut, dari mutiara. Saya nggak bisa bayangkan nggak kayak apa begitu. Artinya Pak, indah, enak, wis pokoknya. Nah itulah hikmah orang-orang yang apa tadi Bapak? Orang yang sholat berjamaah. Saya kira itu Bapak, murai Bapak. Mohon maaf kalau masih panjang. 10 menit atau 15 menit Pak Ustadz. Yes, pokoknya segitu Pak ya. Ya, dikit-dikit bagi waktu biar Pak ya. Sama-sama ya sholat, ya taklim, ya kita persiapan untuk bekerja. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi kerja kita, Allah manfaat ilmu kita, Allah panjangkan ibadah untuk bisa beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.